Teman-teman generasi milenial, jumpa lagi pada kanal kesayangan kita seputar bonus demografi. Tayangan kali ini akan membahas topik Industri 4.0 dan pengaruhnya pada dunia kerja. Terjadinya fenomena bonus demografi di Indonesia bersamaan dengan hadirnya revolusi Industri 4.0. Teman-teman generasi milenial, kira-kira udah pada tahu belum nih apa itu revolusi Industri 4.0? Revolusi Industri 4.0 merupakan terminologi yang digunakan untuk menjelaskan peralihan model bisnis akibat perkembangan teknologi. Dampak era revolusi Industri 4.0 ini tentu sangat besar bagi dunia industri juga perilaku di masyarakat. Dalam bidang industri, yang sebelumnya masih mengandalkan tenaga manusia dalam proses produksi barang. Namun saat ini, barang dibuat secara massal dengan menggunakan mesin dan berteknologi canggih. Keadaan seperti ini dikenal sebagai revolusi Industri 4.0. Tidak dapat dipungkiri, perlahan semua sudah beralih ke arah digital, sehingga interaksi antara manusia dan teknologi sudah tidak terelakkan lagi. Semua pemenuhan kebutuhan kini sudah tersedia secara digital, mulai dari jual beli, jasa, hingga transaksi pembayaran. Akan tetapi, apakah masyarakat sudah tahu dampak era revolusi Industri 4.0 dan cara mengatasinya? Revolusi Industri 4.0 ini mengintegrasikan antara teknologi cyber dan teknologi otomatisasi. Era revolusi Industri 4.0 dalam penerapannya tidak lagi memberdayakan tenaga kerja manusia, sebab semuanya sudah menerapkan konsep otomatisasi. Dengan demikian, tingkat efektivitas dan efisiensi waktu bisa meningkat, di mana waktu merupakan hal vital dalam dunia industri. Di samping pemanfaatan di bidang perindustrian, manfaat revolusi Industri 4.0 juga bisa dirasakan oleh semua bidang kehidupan. Terdapat beberapa teknologi yang menjadi unsur utama terhadap pengembangan industri konvensional menuju industri digital yang menandai revolusi keempat ini. Di antaranya, pertama, penggunaan Internet of Things atau IoT. Internet of Things merupakan konsep di mana suatu alat fisik atau mesin yang terkoneksi dengan jaringan internet, sehingga mampu mentransfer data tanpa memerlukan bantuan manusia. Yang kedua adalah Big Data. Big Data sebagai materi analisis kondisi secara real-time, pengelolaan, hingga memproyeksikan kondisi yang akan terjadi. Yang ketiga adalah Augmented Reality. Augmented Reality atau AR merupakan teknologi yang mengkolaborasikan benda maya, baik 2 atau 3 dimensi, ke dalam sebuah lingkup nyata 3 dimensi, kemudian memproyeksikannya dalam waktu nyata. Selanjutnya ada pula penggunaan Cyber Security. Cyber Security adalah aktivitas meningkatkan keamanan informasi untuk mencegah adanya cyber attack. Lalu, Artificial Intelligence. Artificial Intelligence merupakan teknologi komputer yang memungkinkan mesin yang memiliki kecerdasan mirip manusia. Selanjutnya adalah Additive Manufacturing. Additive Manufacturing adalah teknologi percetakan 3D yang digunakan oleh industri manufaktur. Selain itu, beberapa teknologi lain seperti integrated system dan cloud computing juga telah banyak digunakan. Banyak dari aktivitas kita yang sudah menggunakan teknologi berbasis digital dan mesin untuk membantu kegiatan sehari-hari. Teman-teman generasi milenial, adanya fenomena bonus demografi yang bersamaan dengan hadirnya revolusi 4.0 ini, apakah akan menjadi sebuah peluang besar bagi negara Indonesia? Atau justru sebaliknya akan menjadi sebuah ancaman yang mengerikan? Fenomena revolusi Industri 4.0 ini membawa banyak pengaruh,
baik positif maupun negatif bagi masyarakat. Untuk itu, masyarakat perlu mengetahui dampak era revolusi industri 4.0 dan cara untuk mengatasinya. Berikut dampak era revolusi industri 4.0 terhadap beberapa bidang dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam bidang perekonomian, terjadinya revolusi industri 4.0 sangat mempengaruhi beberapa model atau tipe bisnis yang telah dilakukan sebelumnya. Perusahaan harus mengeluarkan biaya yang tinggi untuk mengaplikasikan industri 4.0 di perusahaan dan merubah model bisnis yang telah diterapkan. Selain itu, penggunaan teknologi baru akan menyebabkan kerugian pada investasi teknologi yang telah digunakan sebelumnya. Namun, dengan menggunakan hal tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Selain dampak ekonomi, juga terdapat dampak sosial. Dampak era revolusi industri 4.0 sangat signifikan terhadap bidang sosial. Sebab, pada era ini seluruh proses produksi telah menggunakan mesin berteknologi canggih, menggantikan peranan manusia dalam dunia industri. Hadirnya revolusi industri 4.0 bisa menjadi ancaman tersendiri bagi tenaga kerja dalam negeri yang tidak memiliki keterampilan untuk beradaptasi dalam pekerjaan-pekerjaan jenis baru. Hal ini juga sangat berdampak terhadap era bonus demografi di mana ketersediaan tenaga produktif melimpah, tetapi ketersediaan lapangan kerja menurun karena digantikan oleh mesin. Sistem pendidikan dan pola pelatihan yang sebelumnya diterapkan pun tidak akan relevan lagi di dalam dunia kerja dan perlu adanya perubahan. Digitalisasi memang dibutuhkan sebagai sarana pemenuhan terhadap permintaan barang dalam jumlah besar, dengan harga yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Namun, dampak era revolusi industri 4.0 yang sangat besar adalah terhadap meningkatnya angka pengangguran yang akan berimbas pada perekonomian negara. Marilah kita perhatikan berbagai dampak terkait pekerjaan yang saat ini sudah dapat digantikan oleh teknologi atau kecerdasan buatan, antara lain: pertama, manajer operasional. Manajer operasional dapat digantikan dengan software dan application developers, maupun profesi database and network specialist. Kedua, jasa pos. Jasa pos akan digantikan dengan posisi supply chain and logistics specialist bersama dengan information technology service. Pusat informasi dan layanan pelanggan akan lebih banyak dialihkan pada profesi sales and marketing dan juga digital transformation specialist. Keempat, layanan bisnis dan administrasi. Layanan bisnis dan administrasi akan mengalami banyak pengurangan dan akan dialihkan pada fokus sales dan marketing. Dan yang terakhir adalah perakitan serta pekerja pabrik akan banyak tergantikan dengan spesialis data analis. Teman-teman generasi milenial, tentu saja kita tidak boleh merasa khawatir terlebih dahulu terhadap dampak dari revolusi industri 4.0 tersebut. Masih banyak juga pekerjaan yang tersedia dan tidak bisa digantikan oleh kecerdasan buatan, yaitu pekerjaan yang mengandalkan kemampuan soft skill atau merupakan kemampuan non-teknis pada diri seseorang. Pada dasarnya, kecerdasan buatan tersebut juga dibuat oleh manusia. Oleh karena itu, apabila antara kecerdasan buatan tersebut dengan soft skill yang dimiliki oleh para pekerja saling bersinergi, maka akan menghasilkan output yang maksimal. Tentu saja hal ini akan mampu menghadapi perkembangan teknologi yang semakin pesat. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda penerus bangsa haruslah memiliki semangat dan keinginan yang kuat untuk kebaikan di masa yang akan datang. Persiapkan diri kita sedini mungkin agar memiliki kualitas yang baik, baik untuk meningkatkan kemampuan maupun memenuhi kebutuhan perusahaan yang semakin selektif. Generasi milenial dewasa ini dituntut untuk menjadi pribadi atau pekerja produktif yang wajib memiliki berbagai keterampilan teknis dan kemampuan soft skill yang prima, agar bisa bersaing bukan hanya dengan warga negara asing, tetapi juga dengan kecerdasan buatan tersebut. Generasi milenial tidak boleh patah semangat dan menyerah dengan keadaan. Yakinlah bahwa milenial bisa merubah dunia menjadi lebih baik. Teman-teman generasi milenial,
Semoga tayangan ini mampu memberikan motivasi kepada kita generasi muda untuk tetap semangat dan terus berprestasi. Semoga tayangan ini bermanfaat ya. Sampai jumpa pada tayangan kami berikutnya.